Bab 1651. Sesaat kemudian, Tan Yunfei mendarat di depan prajurit dewa, berjongkok, dengan ekspresi cemas, "Saudaraku, bangun, katakan padaku, di mana tentara keluargamu yang masih hidup?" Tentara keluargamu yang sekarat gemetar dan berkata, "Jenderal Dewa Agung Mu Pingcuan, mengambil tentara keluargamu dan melarikan diri ke barat laut, melarikan diri." Sebelum kata-kata itu berakhir, semangat militer keluargamu benar-benar mati, dan tidak pernah melihat ke bawah. Tan Yun mengulurkan tangannya untuk menutup mata prajurit dewa, bangkit dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, mayat-mayat itu melompat ke udara dan mendarat lagi, meletakkan 5 kata di tanah, "Paman, barat laut." "Jinglu, ayo pergi." Tan Yun mengorbankan Senzu dan mendorong Jinglu ke arah barat laut. 5 hari kemudian, di luar lembah besar di luar wilayah itu, suara pertempuran, raungan, dan suara keras senjata selama pertempuran sengit naik ke langit. Namun, di luar lembah, monster terkenal dengan rambut hitam panjang, setinggi 300 kaki, dengan ekor besar, dan monster mirip manusia 6 poin, bertarung dengan tentara keluargamu. Monster-monster ini adalah iblis ekstrateritorial. Setan luar angkasa tidak memiliki senjata, karena kuku mereka yang terlihat seperti sabit raksasa dan taring yang tajam dan keras di mulutnya adalah senjata yang paling kuat. Keajaiban di dalamnya bergulir, dan mereka menghancurkan lebih dari 4 juta tentara keluargamu yang selamat dari pelarian. Setiap saat, tentara keluargamu menumpahkan darah dan mengorbankan hidup mereka. Dalam warna seperti magma di langit timur, raksasa dengan ketinggian 1000 kaki dan memar di sekujur tubuh, memegang Excalibur sepanjang 800 kaki, bertarung dengan dewa seluas 3000 meter persegi yang berlumuran darah dan merah rambut. Raksasa yang penuh dengan goresan adalah Jenderal Besar Mu Pingcuan. Dan iblis surgawi berambut merah dari alam Kaisar Suci kelas 7 adalah Jenderal Besar Iblis Surgawi. Mereka berdua bertarung dalam kegelapan, dan langit runtuh, tetapi jelas bahwa Jenderal Iblis berambut merah lebih kuat dari Mu Pingcuan. Di langit jutaan sen di belakang keduanya, 29 raja dan jenderal bijak bertarung bersama dengan 8 raja suci kelas 9 dengan ketinggian ribuan meter. Namun meski begitu, 20 dewa tidak berada di atas angin. Alasannya adalah bahwa iblis tingkat umum iblis di iblis langit memulihkan kekuatan dengan sangat cepat dari cedera, jadi itu juga disebut jenderal mayat hidup. Ledakan. Di langit, setelah iblis berambut merah memerintahkan telapak tangan untuk mengusir Mu Pingcuan, yang setinggi 1000 meter, sepasang murid raksasa berwarna merah darah mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Mu Pingcuan, kamu manusia sialan, kamu membunuhku di alam semesta luar." Puluhan jenderal iblis besar. "Hari ini, Komandan Iblis Agung ini harus mencabik-cabikmu, mengambil kepalamu, dan meminta pujian kepada Tuan Iblis Agungku." Mu Pingcuan memegang pedang ilahi, mengabaikan ratusan luka tulang di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan tajam, "Hal menjijikkan, siapa yang akan membunuhmu hari ini, belum tentu benar." Setelah itu, Mu Pingcuan melakukan tendangan voli ke arah setan berambut merah lagi. Saat membunuh, Mu Pingcuan menangis. Karena dia melihat di bawah, pasukan keluargamu yang terkenal dimusnahkan oleh pasukan iblis surgawi. Tentara keluargamu mendengarkan perintah. Mu Pingcuan berteriak dengan air mata, "Kalian semua baik-baik saja. Kalian semua adalah orang baik di tentara keluargamu. Adalah keyakinan kami untuk tidak takut akan hidup dan mati, untuk mempertahankan perbatasan alam Dewa Hongmeng, dan untuk mencegah invasi iblis luar angkasa. Kami berjuang untuk iman kami dan melindungi kerabat tersayang kami di alam Dewa Hongmeng. Kami mati dengan baik, bahkan jika kami bertarung dengan satu tentara atau satu tentara, kami harus bertarung. Semua untuk dewa besar ini akan membunuh." Setelah mengaum panjang, Mu Pingcuan menangis lagi dan bertarung sengit dengan setan merah. Dia ingin turun dan membantai 6 juta pasukan iblis, tetapi ketika dia menghadapi jenderal iblis berambut merah, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu lebih dari 4 juta tentara kayu di bawah. Dia tahu bahwa jika ini berlanjut, paling lama 3 hari, tentara keluargamu akan musnah. Di luar lembah, seorang bijak besar kelas 7, wakil jenderal tentara keluargamu yang terluka parah, berteriak, "Bunuh! Bertarung dengan binatang buas ini. Manusia bodoh, apa yang kamu lawan dengan wakil jenderal iblis ini?" Dengan ejekan serak,
Wakil Jenderal Iblis berambut putih dari orang bijak kelas 9 tiba-tiba muncul di depan Wakil Jenderal Muji Ajun. Sebarkan taringnya dan telan mentah-mentah. Kemudian, Wakil Iblis berambut putih itu mengangkat kepalanya yang jelek dan menakutkan dan mengeluarkan suara yang serak dan memekakkan telinga. Semua perintah iblis, untuk mencegah musuh menerima bala bantuan, kita harus bertarung dengan cepat. Deputi Jenderal Iblis Great Secret Realm yang berjumlah 800 orang yang tersisa menanggapi satu demi satu, dan kemudian mengeluarkan perintah. Alasan mengapa mereka masih mematuhi perintah Wakil Jenderal Iblis rambut putih ketika mereka memiliki pangkat yang sama adalah karena dia adalah satu-satunya putra Jenderal Iblis rambut merah. Pada saat ini, dengan perintah dari Deputi Jenderal Iblis, lebih dari 6 juta dewa menjadi lebih haus darah, pemarah, dan kejam. Wah, mengenakan baju besi, Suan Yuanlinger, yang sudah menjadi semi-bijak kelas 1, memucat setelah membunuh iblis, memandang Suan Yuanrou yang baju besinya rusak, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata khawatir. Kakak, aku sangat khawatir, tentang menjadi cantik, saya tidak tahu apakah dia memberitahu Tan Yun tentang bantuannya. Aku sangat takut Xiao Shao akan bertemu secara tidak sengaja, wow. Suan Yuanrou memeluk Suan Yuanlinger di lengannya, dan menghibur, jangan pikirkan itu, dia akan baik-baik saja dengan Cik. Pada saat ini, Suan Yuan Changfeng, yang berlumuran darah, kelas 1,5 suci, menerbangkan voli di depan keduanya, berteriak, kakak perempuan, saudari kedua, hati-hati. Tapi itu adalah prajurit iblis surgawi 300 Zhang, mulut Zhang menelan Suan Yuanrou dan Suan Yuanlinger. Kematian pengadilan. Suan Yuanrou mendorong Suan Yuanlinger yang terluka, naik ke langit, melambaikan cahaya pedang, membawa aliran darah amis, dan memotong kepala prajurit dewa. Pada saat ini, Suan Yuanlinger tampaknya telah melihat pemandangan yang sangat menakutkan, dan berteriak dengan suara serak, kakak, hati-hati di belakangmu. Suan Yuanrou tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat seorang wakil komandan iblis-iblis Tian dengan ketinggian 1000 kaki dan memancarkan suasana bijak kelas 6, datang ke arah Suan Yuan dengan lembut dan agresif. Lindungi Suan Yuanrou, dia adalah tunangan kepala dermawan kita Jing Yun, kita tidak boleh membiarkan dia mati di sini. Pada saat ini, seorang mayor jenderal semi-bijaksana kelas 9, berteriak, dan membawa ratusan tentara sihir untuk membunuh jenderal iblis itu. Mereka tahu bahwa mereka telah membunuh Suan Yuanrou dengan memukul batu dengan kerikil, tetapi mereka memutuskan untuk melindungi Suan Yuanrou. Melihat tentara keluargamu seperti ngengat yang melawan api, mata lembut Suan Yuan dipenuhi dengan air mata, tidak. Sekelompok ras manusia yang rendah hati yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, semuanya mati. Letnan Iblis Surgawi, yang tingginya ribuan meter, membuka taringnya yang jelek dan ganas, menyeringai dan mengangkat tangan raksasa berbulunya, dan menariknya ke arah ratusan orang. Pompa, lempar, paku raksasa seperti sabit di tangan kanan wakil komandan iblis langsung memotong tubuh ratusan prajurit sihir. Jenderal Dewa Muda itu memegang pisau panjang, dan setelah menghindari tangan kanan wakil Jenderal Iblis, dia tentang untuk melawan. Wakil Jenderal Iblis tiba-tiba menjulurkan lidahnya yang seperti ikatan, menggulungnya ke dalam mulutnya, dan menggunakan giginya untuk mendorong Dewa Muda itu. Akan hancur. Melihat tentara keluargamu yang telah meninggal secara tragis karena dia, Suan Yuanrou sangat sedih. Dia melihat ke belakang sambil menangis, menghadap Suan Yuanlinger dan Suan Yuan Changfeng, dia berkata dengan keras, aku akan menahannya, kamu lari. Jika saya mati, setelah Anda melihat Tan Yun, katakan padanya, tidak peduli apa keluhan antara saya dan dia, tapi saya benar-benar memiliki dia di hati saya. Biarkan dia merawatnya dengan baik di masa depan, aku dan putrinya. Begitu kata-kata Suan Yuanrou berakhir, Wakil Jenderal Iblis telah mengangkat telapak tangan raksasa di langit dan mengambil gambar Suan Yuanrou. Jika Suan Yuanrou tertembak, dia akan terluka parah. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang setengah bijak kelas 2, dan jauh dari lawan dari Wakil Jenderal Iblis bijak kelas 6. Saudari, Suan Yuanlinger dan Suan Yuan Changfeng sangat sedih. Air mata keduanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dan mata Suan Yuanrou kabur karena air mata, mengungkapkan keengganan, ketekunan, dan keputusasaan. Karena dia tidak menemukan ayahnya, dia tidak mau menyelesaikan keraguannya dengan Tan Yun. Keengganan itu karena, pada saat ini, wajah ayah dan putri Tan Yun dan Sui Ying Tianzun muncul di benaknya.
Keputusasaan itu karena dia tahu bahwa dia bukan lawan dari Letnan Iblis kelas 6, dan dia pasti akan mati. Pada saat kritis ini, raungan seorang pria yang akrab datang dari atas kepala Suan Yuanrou, Suan Yuanlinger, dan Suan Yuan Changfeng. Ruer mundur. Beri aku binatang ini. Kakak, dia ada di sini, dia ada di sini. Suan Yuan Changfeng dan Suan Yuanlinger sangat bersemangat. Mata air mata Suan Yuanrou menatap ke langit, tetapi dia melihat Tan Yun mengenakan jubah putih, dan seorang gadis rok emas yang memancarkan nafas binatang suci kelas 5, turun dari langit. Sialan, jangan berani-beraninya kamu memarahi wakil iblis ini. Pergilah ke neraka. Panjang 1000 kaki 1000 wakil komandan iblis mencabut taringnya dan mengangkat telapak tangannya yang besar ke arah Tan Yun. Diyakini bahwa di bawah telapak tangannya, manusia setengah suci ini akan meledak. Saudaraku, aku akan menanganinya. Mata indah Jinglu sangat mematikan. Tan Yun buru-buru berkata, aku akan menghadapinya. Kamu pergi dan bunuh wakil jenderal iblis lainnya di alam suci agung. Juga, wakil komandan iblis-iblis putih itu memiliki kekuatan tertinggi. Pada akhirnya, kita akan membunuhnya bersama. Kamu akan menyelesaikan wakil komandan iblis lainnya terlebih dahulu. Mendengar itu, Jinglu berubah menjadi busur emas dari kehampaan, dan membunuh wakil jenderal lainnya. Pada saat ini, telapak tangan raksasa dari komandan iblis telah ditarik ke arah Tan Yun. Pergi ke neraka, hahaha. Tawa sedih jenderal iblis itu berhenti tiba-tiba, dan pada saat berikutnya, dia berteriak, ah. Kamu manusia, betapa kuatnya kamu. Ledakan. Dalam cipratan darah, tubuh Tan Yun yang hendak menarik tangan raksasa, merobohkan lubang besar. Hal yang menjijikkan, mati untuk Lao Su. Tan Yun menembus melalui telapak tangan raksasa, meminum bayangan putih dari kehampaan, dan langsung muncul di kepala jenderal iblis. Ledakan. Tan Yun mengangkat kaki kanannya dan menginjak dengan keras. Tiba-tiba, kepala besar jenderal iblis terkoyak, dan darah memercik, dan tubuh seperti gunung jatuh ke tanah. Wow, Tan Yun menyapu dari kehampaan dan muncul di sebelah Suan Yuanrou. Dia memandang Suan Yuanrou, yang pucat, kuyu dan terluka, dan berkata dengan cemas, Rower, bagaimana? Di mana kamu terluka? Apakah cederanya serius? Tahukah kamu? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Melihat Tan Yun yang cemas tentang dirinya sendiri, Suan Yuanrou berkata dengan air mata, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Tan Yun tiba-tiba memeluk Suan Yuanrou di tangannya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, maaf saya terlambat, dan saya telah membuat Anda bersalah. Saya baik-baik saja. Suan Yuanrou dipegang oleh Tan Yun, air mata menetes. Apakah kamu melihat Xiao Shakan? Pada saat ini, Suan Yuanlinger bertanya dengan cemas. Tan Yun melepaskan Suan Yuanrou, memandang Suan Yuanlinger, dan menghibur, jangan khawatir, Xiao Sha ada di kota militer Qingtian sekarang. Mendengar ini, Suan Yuanlinger tertawa terbahak-bahak. Tan Yun berbicara kepada mereka bertiga, Dewa Agung Bai Feng akan membawa 100 juta tentara dalam perjalanannya. Jangan khawatir, kita pasti bisa membunuh binatang buas ini. Ngomong-ngomong Rower, siapa yang akan menjadi Dewa Agung Mupingcuan? Suan Yuanrou menunjuk ke raksasa Qianzhang yang bertarung dengan setan merah besar di langit, dia. Tan Yun buru-buru berkomunikasi dengan Mupingcuan, Jenderal Dewa Agung, saya keluarga Bo Jun Jing Yun, Anda harus bertahan, Jenderal Dewa Agung Bai Feng akan segera datang. Mendengar ini, Mupingcuan segera sadar, dan transmisi suara berkata, bagus, bagus. Segera, suaranya terdengar dari benak lebih dari 4 juta tentara keluargamu, semuanya didukung oleh Jenderal Dewa Agung, dan tentara keluarga Bai sedang dalam perjalanan. Mendengar berita bahwa bala bantuan tiba, lebih dari 4 juta pasukan keluargamu, dari prajurit suci hingga Jenderal Suci, seolah-olah telah dipukuli dengan darah, semangat juang mereka menyala kembali. Sebelum mendengar berita tentang bala bantuan, mereka memiliki pilihan terakhir, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertahan pada akhirnya, semua dengan niat untuk mati bersama musuh. Tapi sekarang berbeda. Berita tentang bala bantuan seperti mereka melihat Fajar bertahan hidup dalam kegelapan. Mereka tahu bahwa hanya dengan bertahan mereka bisa bertahan. Pada saat ini, Tan Yun memandang Suan Yuanrou dan mereka bertiga dan berkata, aku akan menempatkanmu di Menara Lingqiao, dan kamu akan pulih dari lukamu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Suan Yuanrou menggelengkan kepalanya dan menyela,
kami hanya cedera kulit, tidak masalah. Jing Yun, pergi bantu Deputi Jenderal tentara keluargamu kita dan tangani Deputi Jenderal. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Suan Yuanrou berkata dengan ekspresi cemas, saya tidak takut pada iblis besar manapun di alam semisakral. Jangan khawatir jika Anda meminta saya untuk melindungi Linger dan Chang Feng. Mendengar ini, Tan Yun memandang ketiganya dan berkata, kalian hati-hati. Wow, suara Tan Yun jatuh, tepat saat dia menyapu kehampaan, suara Suan Yuanrou terdengar dari benak Tan Yun, hati-hati. Tan Yun sedang makan, menatap Suan Yuanrou, tersenyum meyakinkan padanya, dan melepaskan kesadaran ilahinya untuk menutupi medan perang yang luas di luar lembah. Ditemukan melalui indera ilahi bahwa masih ada 120 wakil jenderal yang masih hidup. Di alam suci agung dari tentara keluargamu. Dan ada 813 deputi jenderal iblis di alam suci agung. Di antara mereka, 630 ranah lebih rendah dari Sage Agung tingkat 8, dan sisanya kecuali deputi iblis berambut putih semuanya Sage Agung tingkat 8. Tan Yun menyampaikan kepada Jing Lu yang baru saja membunuh wakil iblis di langit, Xiao Lu, pertama-tama kamu berurusan dengan wakil jenderal iblis dari orang bijak tingkat 8, dan aku akan membunuh wakil jenderal iblis di bawah tingkat 8, orang bijak yang hebat. Nanti, aku akan membantumu lagi. Oke kakak. Setelah Jing Lu di langit melewati transmisi suara, dia berkedip ke arah Letnan Jenderal kelas 8. Wakil Komandan Iblis dengan ketinggian 1.500 meter memandang Jing Lu yang telah terbunuh, dan berkata dengan malu, seorang bijak besar kelas 4 dalam khayalan belaka juga ingin berurusan dengan Wakil Komandan Iblis. Sebelum kata, kekuatan, jatuh, Jenderal Iblis tiba-tiba menatap pupil raksasanya, matanya ngeri dan berkata, kamu. Berdengung. Dalam pandangannya, Jing Lu dalam kehampaan tiba-tiba berubah menjadi burung emas besar. Raja Iblis melihat bulu burung emas berkilauan, cukup menyilaukan, dan sepasang cakar tajam seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan, terutama menyilaukan. Ketika melihat mata burung emas itu berwarna emas, sangat ketakutan sehingga bulu-bulu di sekujur tubuh berdiri, terbalik, dan berkata dengan suara gemetar, kamu adalah Kunpeng bertinju emas dari 6 ras Kunpeng. Pada saat ini, Jenderal Iblis benar-benar ketakutan, karena telah mendengar tentang kekuatan Jintong Kunpeng. Membunuh murid emas raksasa Kunpeng, saat dia mengucapkan kata-kata, sepasang mata raksasa terbakar dengan api emas. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya dari sepasang murid emas. Tiba-tiba, Jing Lu merasakan kekuatannya meroket di bawah lubang pupil emas. Boom! Dia mengepakkan sayap yang menutupi langit dan matahari, seperti kilat emas besar, berlari ke arah Letnan Jenderal yang lebih dari 1000 kaki jauhnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga iblis akan merasa tidak bisa menghindar. Mengaum. Wakil iblis membuka taringnya, lari dari kehampaan, matanya haus darah, dan dia menjulurkan telapak tangan kanannya dan menepuk dada Jintong Kunpeng, mencoba menembus dada Jintong Kunpeng dengan paku raksasa seperti sabit. Pada saat yang sama, Deputi Jenderal Iblis menggigit leher ramping Jintong Kunpeng. Cakar kiri Jintong Kunpeng mencuat seperti kilat, meraih tangan raksasa wakil Jenderal Iblis, dan cakar raksasa itu tiba-tiba mencengkeram. Ah! Tidak! Tangan wakil Jenderal Iblis ini. Retakan. Dalam ratapan sengit Jenderal Iblis, tangan raksasanya dihancurkan oleh cakar raksasa murid emas Kunpeng. Pompa! Wow! Cakar kiri Jintong Kunpeng yang tajam dan besar, membawa paha darah yang bau, menusuk dadanya dari wakil Iblis, meraih tulang rusuknya. Pompa! Hampir pada saat yang sama, kaki kanan Jintong Kunpeng tiba-tiba terbuka, dan dengan kuat menggenggam leher wakil iblis itu. Cakar Jintong Kunpeng mulai mengerahkan kekuatan, merobek ke arah yang berlawanan. Tidak. Jeritan serak dari wakil komandan iblis berhenti tiba-tiba, tetapi tubuhnya yang seperti gunung dihancurkan oleh murid emas Kunpeng dengan tiba-tiba. Puing-puing darah jatuh ke dalam kehampaan saat hancur. Adegan ini dilihat oleh wakil iblis berambut putih di kejauhan. Itu meraung, sialan Kunpeng. Wakil iblis ini akan membunuhmu. Deputi Jenderal Iblis lainnya, beri aku pembunuhan cepat lebih dari 100 wakil Jenderal Iblis, dan kemudian bunuh prajurit sihir manusia. Setelah memberi perintah, wakil iblis berambut putih itu tiba-tiba menghembuskan nafas dari Santo Agung kelas 9, dan aura iblis yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya, dia melakukan tendangan voli ke arah murid emas Kunpeng. Menurut taktik Tan Yun sebelumnya,
Jin Tong Kunpeng tidak bertarung dengan wakil iblis berambut putih. Sebagai gantinya, dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan besar yang melintasi puluhan ribu mil dari langit, dan kaki kanannya membawa aliran darah yang terciprat ke dalamnya. Di tengkorak wakil Jenderal Iblis Bijak kelas 8. Ledakan. Cakar raksasa Jin Tong Kunpeng mencengkeram keras, dan kepala besar Jenderal Iblis itu pecah berkeping-keping. Segera setelah itu, Jin Tong Kunpeng pergi untuk mencari target berikutnya, dan wakil iblis berambut putih cemas bahwa itu terbang dengan kekuatan penuh, dan itu sedikit lebih rendah dari Jin Tong Kunpeng. Sial, Deputi Iblis berambut putih segera mengubah taktiknya dan meraung, semua Deputi Jenderal Iblis Agung tingkat 8 mematuhi perintah dan memberi saya semua untuk menyerang Jin Tong Kunpeng, pegang dia dan tunggu saya untuk membunuhnya. Oke, tiba-tiba, lebih dari 178 Grand Sage Deputi Jenderal Iblis menyerah mengejar dan membunuh tentara keluargamu dari langit, dan mengepung Jin Tong Kunpeng dengan cepat. Pada saat ini, hanya 68 wakil jenderal dari alam suci agung di tentara keluargamu yang terbunuh. 68 wakil jenderal dikejar dan dibunuh oleh lebih dari 600 wakil jenderal, dan situasinya genting. Tiba-tiba, suara Tan Yunzi terngiang di benak 68 orang, kamu lari ke arahku, pimpin mereka, dan aku akan membantumu membunuh mereka. 68 orang melihat ke arah langit timur, tetapi melihat Tan Yun mendekati dirinya dan orang lain. Salah satu dari mereka berteriak, Tuan Jing, Anda terhormat, jangan datang. Wakil dewa lainnya juga menggema. Tuan Jing, kamu adalah murid Lord Tianzun, kamu tidak bisa datang dan mengambil risiko. Tuan Muda Jing, segera kembali. Tuan Jing, Anda adalah dermawan kepala kami, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Anda melarikan diri. Petik 2 petik 2. Mendengarkan orang-orang yang mengkhawatirkan suara mereka sendiri, hati Tan Yun melonjak, dan dia mentransmisikan suara itu ke wakil jenderal dewa, jangan khawatir, wakil iblis ini tidak akan menjadi lawanku. Ikuti perintahku, kemari. Ketika para deputi dewa mendengar kata-kata itu, mereka terbang menuju Tan Yun. Kuek, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini, kalian semua akan mati. Cepat atau lambat, pasukan iblis kita akan menumpahkan darah 3 dewa utama, hahaha. Petik 2 petik 2. Lebih dari 600 letnan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter berteriak sambil bergegas menuju 68 orang. Setelah beberapa napas, 68 wakil jenderal terbang di depan Tan Yun di udara. Tan Yun buru-buru berkata, serahkan padaku di sini, kamu bisa turun dengan cepat dan membantu tentara ajaib untuk membunuh pasukan iblis. Ketika 68 orang ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, sebagai murid Tianzun, saya memerintahkan Anda untuk melaksanakan perintah. Ya, Tuan Jing, hati-hati. Setelah 68 orang menjawab, mereka menukik ke bawah dengan pedang ilahi mereka, dan ketika mereka memasuki pasukan iblis surgawi, mereka melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menyelimuti Tan Yun di udara. Dalam hati mereka, begitu Tan Yun kalah, mereka akan mati-matian melindungi Tan Yun. Saat berikutnya, adegan yang mengejutkan mereka terjadi. Tapi melihat di langit, angin besar dan kekuatan setengah bijak guntur melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, dan segera, Tan Yun menggunakan tahap ke-22 Xiao Cheng dari hantu besar. Berdengung. Dalam kekosongan dan retakan, ukuran tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 1000 kaki. Dalam sekejap, gelombang angin yang bersinar, guntur, dan kekuatan setengah suci, seperti ular piton raksasa, melingkari permukaan tubuhnya, menghalangi tubuhnya yang agak ilusi. Tan Yun Ruo merilis Magnificent Illusion Body secara ekstrim, dan ukuran tubuhnya bisa meroket hingga 8000 kaki. Alasan mengapa dia mengendalikan tubuhnya untuk meroket hingga 1000 kaki dan melilit permukaan tubuhnya dengan kekuatan angin dan guntur adalah karena dia tidak ingin orang melihat tubuhnya, penampilan. Jika tidak, mereka akan terlihat oleh orang lain bahwa mereka menggunakan hegemoni Hongmeng. Armor Dewa Kematian. Pada pemikiran pertama Tan Yun, satu set baju besi hitam tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya yang ditutupi oleh kekuatan angin dan guntur setengah bijak. Jika Tan Yun melepaskan Magnificent Phantasmagoria secara ekstrim, dia dapat menghancurkan artefak inferior Orde ke-6 dengan satu pukulan, dan dengan peningkatan armor kematian, dia dapat memiliki kekuatan pendukung untuk merobek artefak inferior Orde ke-7. Namun, pada saat ini, karena dia tidak terbang setinggi 8000 kaki,
kekuatannya hanya dapat merobek artefak terbaik tingkat 6. Meski begitu, Tan Yun yakin dia akan membunuh, dan lebih dari 600 wakil iblis di bawah orang bijak kelas 8 sudah cukup. Wah, bahkan jika kamu telah berlatih keterampilan pemurnian tubuh. Seorang komandan iblis letnan kelas 5 yang datang lebih dulu, mencibir, lagi pula, kamu hanyalah semut kelas 4 dan setengah suci. Matilah ras manusia yang rendah hati. Wakil komandan iblis dengan ketinggian lebih dari 1.200 meter, dengan kuku kaki raksasa seperti sabit menari di tangan kanannya, merobek kekosongan, dan dengan retakan spasial yang besar, dia menebas leher Tan Yun. Bukan aku yang mati, tapi omong kosongmu yang kejam dan jelek. Ketika ketidakpedulian Tan Yun terdengar, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia mengangkat kepalan besar dan meledakkan kuku yang telah dipotong oleh komandan iblis. Ledakan. Tiba-tiba, dalam jeritan Jenderal Iblis, 5 kuku kaki raksasanya yang seperti sabit hancur. Retakan. Segera setelah itu, saat Tan Yun mematahkan tulang lengan kanan Jenderal Iblis dengan pukulan, tubuhnya berputar di udara dan mendekat, memukul dada wakil Jenderal Iblis dengan bahu kanannya dengan keras. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan lebih dari 600 wakil jenderal di kekosongan dan 68 wakil jenderal di bawah. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, darah berceceran dan tulang-tulang tertembak ke segala arah, tetapi itu adalah Tan Yun setinggi 1000 meter, yang secara paksa meledakkan dada Deputi Iblis Sage besar kelas 5. Tiba-tiba, iblis itu mati, dan tubuh itu jatuh ke bawah. Ledakan. Tanpa menunggu roh iblis terbang keluar dari pikirannya, Tan Yun menghancurkan kepalanya dengan satu kaki di udara, dan roh iblisnya dimusnahkan dengan tengkorak yang patah. Adegan ini tidak sepele. 68 wakil jenderal Angkatan Darat Mujia terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang hanya seorang setengah bijak kelas 4, begitu kuat. Namun, mereka tidak mengetahuinya, dan yang mengejutkan mereka masih akan datang. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun yang seperti gunung mengambil langkah di udara, melintasi ribuan mil, menghancurkan kekosongan dengan satu pukulan, dan menghancurkan wajah seorang letnan jenderal kelas 6. Mengaum. Jenderal Iblis tidak bisa mengelak, jadi dia harus melawan, dan tinju kanannya yang berbulu menghantam Tan Yun. Kaca, kaca. Saat kedua tinju itu menghantam dengan keras, tinju kanan komandan iblis itu pecah berkeping-keping, dan kemudian, seluruh tulang lengan kanan yang tebal hancur setiap inci. Ah, kenapa kamu begitu kuat sebagai ras manusia? Jeritan Jenderal Iblis menembus langit. Ledakan. Tan Yun bersandar di udara, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, memukul dagu komandan sihir, dan kepalanya pecah. Mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah seperti air terjun, jatuh seperti meteorit. Segera setelah itu, Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, mengepalkan tinjunya, dan berteriak seperti guntur, semua mati. Langkah Dewa Hongmeng. Detik berikutnya, Tan Yun berubah menjadi serangkaian bayangan, seperti binatang buas, menabrak lebih dari 600 wakil jenderal iblis di langit, dengan panik mengayunkan tinju ganda besar, dan meledak ke arah wakil jenderal iblis. Boom! Boom! Saat bernapas, ratusan jenderal sub-iblis dibombardir dan dibunuh, dan langit berlumuran darah, dan benda tanpa kepala berukuran lebih dari 1000 kaki jatuh dari kehampaan satu demi satu. 500 letnan jenderal yang tersisa tampak ketakutan dan berkata, "Kami bukan lawan dari ras manusia ini. Bubarkan dan kabur. Cepat." Petik 2. Akibatnya, lebih dari 500 wakil jenderal iblis tersebar dari langit dan melarikan diri ke segala arah. Kalian semua harus mati hari ini. Kekuatan setengah suci angin dan guntur melingkari Tan Yun di sekujur tubuhnya, memikirkan adegan di mana banyak bawahannya dibunuh secara brutal oleh iblis di masa lalu. Pupil matanya menjadi merah, memancarkan kilau haus darah. Tan Yun pada saat ini bahkan lebih menakutkan daripada iblis-iblis ini, dia tampaknya adalah iblis dalam iblis. Setelah melemparkan tubuh hantu Magnificent urutan 22, Tan Yun tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga kecepatannya melonjak. Selain itu, setelah diberkati oleh kekuatan angin setengah suci, dia melakukan langkah luar biasa. Kecepatannya jauh dari kelas 8 ini. Asisten Jenderal Iblis di bawah orang bijak agung dapat membandingkan. Desir-desir. Boom, boom. Tiba-tiba, sepertinya ada ratusan Tan Yun di langit, muncul di samping 300 letnan, dan pada saat yang sama mereka melemparkan pukulan. Tiba-tiba,
Ratusan iblis sekunder menghancurkan tubuh mereka berkeping-keping, tanpa meninggalkan tulang. Ratusan mayat berubah menjadi badai berdarah, tersebar di langit. Segera, Tan Yun mulai membunuh 400 letnan yang tersisa. Hanya dalam beberapa saat, hanya ada 3 deputi jenderal iblis Grand Sein kelas 7 yang masih melarikan diri di langit. Berdengung, Tan Yun, yang merupakan raksasa setinggi ribuan kaki, membalik telapak tangan kanannya, dan Excalibur tertinggi tingkat 6 dengan atribut guntur angin muncul di tangannya. Kuang Lei Jianjue, Tan Yun menarik pedangnya dengan kecepatan tinggi dari kehampaan, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dia mengayunkan pedangnya ke udara. Boom, boom, tiba-tiba, 3 sinar pedang angin, guntur, dan kekuatan setengah suci, yang panjangnya 10.000 kaki, muncul dari kehampaan dalam bentuk payung, menelan kekosongan yang runtuh, menelan 3 wakil mayor Sein Agung kelas ke-7. Apa? Tidak. Membantu. Suara panik dan putus asa dari 3 deputi jenderal iblis dengan cepat menghilang di langit. Tubuh besar mereka, setelah ditelan oleh 3.000 kaki, berubah menjadi 3 kabut darah agung dari kehampaan. Tidak ada tulang, dan jiwa iblis dimusnahkan. Adegan menakutkan seperti itu membuat lebih dari 6 juta iblis di medan perang luas di luar lembah merasakan ketakutan yang mendalam. Di sisi lain, melihat lebih dari 4 juta pasukan keluargamu yang bertarung, mereka sangat bersemangat. Pada saat yang sama, di ujung langit, lebih dari 100 deputi jenderal iblis agung Sein kelas 8, di bawah perintah wakil jenderal iblis berambut putih, telah mengepung murid emas besar Kunpeng. Wakil iblis ini hanya mengepung dan tidak menyerang, karena mereka takut. Mereka tahu bahwa, Kunpeng Mata Emas tidak hanya pemimpin 6 klan Kunpeng, tetapi juga dikenal sebagai salah satu dari 3 binatang terbang besar. Di bawah level yang sama, bahkan kecepatan Shenlong tidak sebagus Kunpeng Mata Emas. Karena itu, mereka mengepung dan tidak menyerang, menunggu wakil iblis berambut putih datang, dan kemudian berurusan dengan Jintong Kunpeng bersama. Pada saat ini, wakil iblis berambut putih terbang dari kehampaan, tergantung di atas wakil jenderal iblis, dan menatap letnan jenderal iblis kelas 8 yang mengepung murid emas Kunpeng di bawah, dan sepasang murid raksasa menunjukkan kemarahan yang mengerikan, tegas. Di tentara keluargamu, seorang kelas 4,5 suci yang mempraktikkan teknik pemurnian tubuh tertentu muncul. Ras manusia yang rendah hati ini membunuh lebih dari 600 wakil jenderal iblis kita. Kamu cepat pergi ke 60 dan bunuh manusia itu. Oke, ketika 60 wakil jenderal iblis menjawab, sebuah suara dingin datang dari langit di belakang, aku sudah di sini. Xiao Lu, pertama berurusan dengan wakil iblis berambut putih, binatang buas lainnya, serahkan padaku. Saudara yang baik, Wanzang Jintong Kunpeng mengucapkan, mengepakkan sayap emas yang mengaburkan langit, dan membumbung ke langit, bertarung sengit dengan wakil jenderal berambut putih. 100 wakil jenderal iblis yang tersisa, dipenuhi dengan aura bijak kelas 8, meraung dan berbalik untuk membunuh Tan Yun. Tan Yun, yang memegang pedang besar, bergegas menuju wakil iblis dan menggunakan seni pedang Kuangti. Tiba-tiba, satu demi satu cahaya pedang yang ganas menghancurkan langit dan menelan ke arah wakil iblis. Desir-desir, lebih dari 100 deputi jenderal iblis, energi iblis mereka luar biasa, dan kecepatan mereka meningkat tajam. Setelah semua menghindari serangan Tan Yun, lengan mereka tiba-tiba terentang, dan kuku kaki yang tajam di kedua tangan melonjak hingga 300 kaki sebelum mereka mulai mengepung. Tan Yun, bunuh Tan Yun. Tan Yun membunuh wakil jenderal iblis di bawah Sage Agung tingkat 8 seperti anjing penjagal, tetapi menghadapi pengepungan lebih dari 100 deputi jenderal iblis tingkat 8, dia jatuh ke dalam kerugian. Pompa, Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, dipotong melalui 5 paku raksasa seperti sabit di tangan kanannya oleh wakil iblis. Tiba-tiba, kulitnya melompat dan tulang-tulangnya terbuka, dan kepulan darah menyembur keluar dari 5 luka mengejutkan di punggungnya. Rumput. Tan Yun meraung, tubuhnya ditembak, muncul di atas kepala wakil iblis yang telah menyakitinya, dan mengenai bahu kanan jenderal iblis dengan satu kaki. Retakan. Tiba-tiba, bahu kanan iblis itu pecah berkeping-keping, dan lengan yang patah itu terbang menjauh dari tubuhnya. Pergi ke neraka kamu. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan dengan busur pedang, dia menebas kepala jenderal iblis itu. Menusuk. Pada saat ini, iblis lain merobek kaki kanannya dari langit, dan menyelubungi kepala Tan Yun. Mencoba menyerang Tan Yun dan membuat Tan Yun menyerah membunuh letnan lainnya.
Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping, dan pedang suci yang memotong tidak berhenti sama sekali, membelah kepala iblis sekunder yang kehilangan lengan kanannya di bawah. Monster itu mati di tempat. Memukul. Pada saat ini, wakil komandan sihir di atas kepala Tan Yun, dengan cakar dan kuku kaki kanan yang tajam, menusuk bahu kiri Tan Yun dengan 5 darah berceceran, dan setelah mengaitkan tulang bahu kiri Tan Yun, dia meraung, "Saya menangkapnya. Mari kita robek dia bersama." Ini baik. Bunuh ras manusia yang rendah hati ini. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, ratusan deputi jenderal iblis berteriak dan mengerumuni Tan Yun. Api es Hongmeng. Ketika Tan Yun memikirkannya, lapisan api biru es muncul di permukaan tubuh yang ditutupi oleh kekuatan angin dan guntur. Karena kekuatan angin dan guntur setengah bijak, tidak ada seorang pun, wakil jenderal iblis yang melihatnya. Alasan mengapa Tan Yun tidak berani melepaskan Hongmeng Bingyan secara terbuka adalah karena dia takut para senior Muji Ajun akan mengetahuinya. Jika dia menghadapi orang kuat di tingkat Lingxia Tianzun, dia tidak akan berani menggunakannya bahkan jika itu disembunyikan dan disembunyikan, karena orang kuat Tianzun di alam abadi dapat dengan mudah melihat api es Hongmeng. Pada saat ini, di antara orang-orang yang hadir, alam tertinggi hanya Mu Pingcuan, Kaisar Suci, dan dia masih berjuang untuk menghadapi iblis berambut merah, jadi tentu saja tidak ada waktu untuk memperhatikan Tan Yun. Bahkan jika Anda memperhatikan, Anda tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, Tan Yun melepaskan api es Hongmeng dengan cara yang sangat tersembunyi. Hari ini, Hongmeng Bingyan telah memasuki tahap awal dari tahap 26, memiliki kekuatan luar biasa untuk melebur artefak inferior tingkat 9 menjadi ketiadaan, yang jauh dari apa yang dapat ditanggung oleh wakil jenderal bijak tingkat 8 ini. Ketika api es Hongmeng menutupi tubuh Tan Yun, wakil iblis dengan kuku kaki kanannya tertanam di bahu kiri Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat tragis. "Ah! Tanganku!" Mendengarkan ratapan, ratusan letnan jenderal yang bergegas menuju Tan Yun melakukan tendangan voli dan melihat pemandangan yang sangat mengerikan dari mereka. Di depan mata mereka, paku jenderal iblis yang tertanam di bahu kiri Tan Yun langsung berubah menjadi ketiadaan, dan udara dingin menyelimuti lengan kanan jenderal iblis itu. Setelah seluruh lengan kanan berubah menjadi patung es biru, wow! Air mata. Ras manusia, apa teknikmu? Wakil komandan iblis yang kehilangan lengan kanannya merasakan hawa dingin yang tak tertandingi dalam kepanikan, mengikuti lengan yang patah dan mengalir ke dadanya, seolah-olah jantungnya membeku. Tentu saja itu adalah teknik untuk membunuhmu. Tan Yun melayang ke langit, telapak tangan kanannya ditutupi dengan api biru es, tiba-tiba menepuk dada iblis itu. Lapisan es terbentuk di permukaan komandan iblis dalam sekejap. Sebelum bisa melepaskan diri, Tan Yun memegang pedang dengan bau darah, menembus bagian tengah alisnya, dan menembus bagian belakang kepalanya. Menusuk. Saat Tan Yun menghunus pedangnya, mayat jenderal iblis itu jatuh ke dalam kehampaan. Sekelompok binatang buas datang. Tan Yun meraung, menahan rasa sakit yang parah dari luka di punggung dan bahu kirinya, memegang pedang ilahi, dan bukannya maju ke arah ratusan letnan jenderal, dia dengan agresif membunuh di udara. "Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Pergi bersama, bunuh ras manusia ini. Semua armor sihir yang dipadatkan untuk menahan dinginnya ras manusia ini." Petik 2 petik 2. Wakil jenderal iblis meraung, dan energi iblis di permukaan tubuh mengembun menjadi baju besi sihir hitam, dan mereka membunuh Tan Yun secara langsung. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun bergerak ratusan ribu kaki di udara, memegang pedang dan memotong lengan kanan wakil jenderal iblis. Pada saat ini, wakil jenderal iblis lainnya terbungkus dalam baju besi ajaib, dan kuku kaki kanannya tiba-tiba berlumuran darah. Ke dada kanan Tan Yun. Segera, jenderal iblis itu mengeluarkan suara ngeri dan buru-buru mencabut kuku tangan kanannya. Namun, kuku kakinya dilebur menjadi ketiadaan oleh es. Ketika udara dingin mencoba masuk ke lengan kanannya, itu terhalang oleh armor sihir dan tidak bisa menyerang. Jenderal Iblis dengan tegas berkata kepada para jenderal Iblis, "Setelah kuku kaki kita hilang, mereka dapat tumbuh lagi setelah hanya beberapa tahun berkultivasi. Kami tidak takut padanya. Aku lebih suka menghilangkan kuku kaki sekarang, tetapi juga membunuhnya." Tiba-tiba, ratusan deputi jenderal Iblis benar-benar gila, dan mereka membawa kuku kaki raksasa seperti sabit untuk membunuh Tan Yun. Pompa, tiup. Tiba-tiba, wakil iblis menelan Tan Yun, dan Tan Yun terluka di sekujur tubuhnya, memperlihatkan sepotong tulang di sekujur tubuhnya.
Mengaum. Keluar dari sini. Tan Yun, berlumuran darah, mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Seperti binatang buas yang terperangkap, tubuhnya menabrak 3 wakil Jenderal Iblis, dan dia menabrak dari sisi kiri. Tan Yun yang terluka berdiri di udara, pedang sihir angin dan guntur di tangan kanannya menghilang dari udara tipis, pedang putih besar dengan panjang 800 kaki muncul di tangannya. Pedang ajaib ini adalah atribut kuno dan pedang surgawi tertinggi yang diberikan Tan Yun kepada Ling Xia Tianzun ketika Tan Yun berada di mansion surgawi Hongmeng ratusan tahun yang lalu. Boom! Segera, dalam keruntuhan langit dengan radius ratusan ribu meter, kekuatan semi-sakral kuno putih susu yang besar melonjak keluar dari tubuh, seperti naga putih susu, melayang di luar tubuh 1000 meter. Kilau haus darah di pupil raksasa Tan Yun menebal, bunuh. Pedang Dewa Pembunuh 72 arah. Latihan ini cocok untuk mengembangkan bakat terbaik dari atribut kuno. Ketika digunakan, itu megah dan agresif. Kekuatannya kuat, dan ini adalah yang pertama di antara banyak latihan atribut kuno. Ini adalah teknik yang paling kuat, tidak ada seorang pun. Teknik ini diciptakan oleh Tan Yun di masa lalu. Setiap jalur juga disebut lapisan. Setiap lapisan memiliki 72 pukulan pedang. Semakin Anda naik, semakin sulit untuk berlatih, dan semakin kuat. Gaya ke-70 Gulong Guanri. Segera setelah Tan Yun mengambil gambar, dia melakukan pose ke-70, tubuhnya berkedip-kedip dari kehampaan, dan setelah menari pedang dewa 72 kali, Tan Yun memegang pedang dan menebas lebih dari 100 wakil jenderal di depan. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Di langit, 72 sosok Tan Yun memegang pedang dan menari pedang ilahi sekali lagi muncul, mekar dengan lampu pedang putih krem, yang berubah menjadi putaran berdiameter 100.000 kaki di kehampaan. Segera setelah itu, serangkaian ribuan cahaya pedang, seperti naga yang memancarkan aura kuno, meledak dari matahari yang terik, dan menelan lebih dari 100 wakil iblis. Sangat kuat, lari. Ayo cepat. Wakil iblis ketakutan, sambil menghindar dengan tergesa-gesa, ketika mencoba untuk memblokir. Dalam sekejap, selain dari 30 wakil jenderal yang melarikan diri dengan berbahaya dan berbahaya, lebih dari 130 wakil jenderal lainnya ditelan. Apa? Membantu. Petik 2 petik 2. Dalam ratapan tragis, lebih dari 130 wakil jenderal iblis, di naga cahaya pedang kekuatan setengah suci kuno, berubah menjadi potongan-potongan daging yang tersebar di kehampaan. Darah menodai langit, dan kabut darah memenuhi langit. Tan Yun yang seperti gunung, memegang pedang surgawi-surgawi, bergegas ke 30 wakil jenderal yang ketakutan di langit, dan menunjukkan 69 pedang kuno seperti gunung. Dalam sekejap, di atas kepala Tan Yun, 72 gunung kuno dan setengah suci dengan ketinggian 30.000 kaki muncul. Gunung-gunung membawa kekosongan yang runtuh, dan ketika mereka jatuh, setiap gunung runtuh, masing-masing meledakkan cahaya pedang 10.000 zang. 72 lampu pedang tiba-tiba terputus di 30 wakil jenderal. 30 wakil jenderal iblis dengan putus asa memblokir dan menghindar, dan 8 dari mereka terbelah menjadi 2 dan mati di tempat. Untuk 22 wakil jenderal iblis yang tersisa, beberapa lengan kanan mereka dipotong, beberapa ditusuk di dada, dan beberapa kehilangan kaki. Semua terluka. Tan Yun, yang menggunakan 2 gerakan besar satu demi satu, merasa sangat lelah, tetapi niat membunuh di pupil raksasanya menjadi semakin dingin. Pergi dan mati. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun yang memar memegang pedang ilahi, berkedip dari langit, dan melewati 22 wakil jenderal. Pompa, lempar. Segera, 22 kepala besar terbang menjauh dari leher, dan 22 mayat seperti gunung, dengan darah yang disemprotkan, jatuh ke langit. Bang bang bang, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, 22 helai kekuatan semi-sakral kuno putih susu dengan mangkuk tebal, menembus kehampaan, melalui alis dari 22 kepala besar, semua jiwa iblis punah. Setelah membunuh wakil jenderal iblis, Tan Yun, yang dipenuhi memar, berdiri terengah-engah di udara, melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mengabaikan situasi pertempuran di bawah. Melalui indera ilahi, ditemukan bahwa 68 wakil jenderal dari alam suci agung dari tentara keluargamu melakukan yang terbaik untuk membantai tentara iblis surgawi. Selain itu, setelah waktu yang singkat ini, tentara keluargamu telah membunuh ratusan ribu lebih, dan jumlah yang selamat kurang dari 3,7 juta. Dan pasukan iblis masih memiliki lebih dari 5,9 juta. Karena medan perang membentang terlalu lama,
Untuk sementara 68 wakil jenderal tidak dapat dengan jelas membalikkan situasi. Pada saat yang sama, Tan Yun menjelaskan bahwa bahkan jika ini berlanjut, pertempuran di bawah pada akhirnya akan dimenangkan karena partisipasi 68 wakil jenderal. Ketika mereka menang, pasukan lebih dari 3,7 juta keluargamu diperkirakan hampir mati. Tan Yun tahu bahwa perlu untuk membunuh wakil iblis berambut putih dari orang bijaksana kelas 9 dengan Jinglu sesegera mungkin, dan kemudian membunuh dengan Jinglu untuk mengurangi jumlah kematian tentara keluargamu sebanyak mungkin dan biarkan lebih banyak tentara keluargamu bertahan. Setelah mengambil keputusan, indera spiritual Tan Yun terkunci, dan Suanyuan Rou, Suanyuan Linger, dan Suanyuan Changfeng yang bertarung dengan Jenderal Iblis Muda Alam Semi Suci, berkata melalui transmisi suara, saya memiliki bunga ilahi yang haus darah di sini. Setelah mengunyah mulut, itu akan membuat darah dalam tubuh mendidih, langsung meningkatkan kekuatan sebesar 10%, dan mempertahankannya selama 1 jam. Kamu pergi. Bunga Dewa Haus Darah yang dikatakan Tan Yun adalah salah satu dari 3 dewa besar di alam semesta terakhir, dan dia menemukannya di kota Dewa Abadi. Pada saat itu, setelah dia menukar 3 rumput suci dengan sumber daya budidaya di kota King Yang Fang, dia juga meninggalkan beberapa dari 3 rumput suci dalam keadaan darurat. Setelah berbicara melalui transmisi suara, Tan Yun mengorbankan 3 bunga merah darah dari tas obat mujarab yang tergantung di pinggangnya, dan terbang menuju ketiga Suanyuan Rou. Setelah ketiga Suanyuan Rou menangkap bunga dewa yang haus darah, mereka buru-buru memasukkannya ke dalam mulut mereka. Pada saat ini, di langit, Tan Yun mengorbankan 2 bunga haus darah lagi dari kantong obat mujarab, memasukkan salah satunya ke mulutnya, mengunyahnya dan menelannya ke perutnya, dan segera, darah di tubuhnya melonjak. Napas yang kuat keluar dari permukaan tubuh Tan Yun. Wow! Segera, kekuatan setengah suci kuno melingkari tubuh Tan Yun, berubah menjadi kecepatan cahaya putih yang sangat besar, dan menuju ke barat laut menuju murid emas besar Kunpeng yang bertarung sengit dengan wakil jenderal berambut putih. Pada saat ini, Tan Yun tidak memberimu pincuan Jenderal Dewa Agung, dan bunga Dewa Haus Darah 20 Jenderal Dewa, bukan karena dia pelit, tetapi karena dia tidak memberikan kesempatan. Karena Tan Yun mengetahui melalui akal sehatnya bahwa Mu Pingcuan, Jenderal Dewa Agung, jelas-jelas dirugikan dalam pertempuran sengit dengan iblis besar berambut merah. Jika dia membuang bunga Dewa Haus Darah, dia akan dirampok oleh setan besar berambut merah. Selanjutnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di sisi lain langit, 20 Raja Suci tingkat 9 dari pasukan keluargamu, meskipun mereka bekerja sama untuk bertarung dengan 8 Raja Suci tingkat 9, mereka masih seimbang dalam hal ini, momen. Tan Yun tahu bahwa selama mereka bunga Dewa Haus Darah, yang dikirimkan kepada mereka, akan memungkinkan mereka untuk memecahkan pertempuran yang seimbang. Untuk membunuh 8 dewa berambut biru, Tan Yun masih tidak berani. Kekuatannya rendah, dan dia tidak berani berlari dan memberikan bunga haus darah kepada 20 dewa, karena begitu itu berlalu, dia tidak tahan dengan kekuatan mereka dan dewa rambut biru ketika mereka bertarung. Tan Yun bahkan tidak berani. Transhen meminta salah satu dari mereka untuk datang dan mendapatkan bunga haus darah, karena begitu salah satu dari mereka keluar dari pertempuran, 19 jenderal dewa yang tersisa kemungkinan besar akan dibunuh oleh 8 jenderal dewa rambut biru. Oleh karena itu, pada saat ini, Tan Yun Kong memiliki bunga dewa yang haus darah, yang bertentangan dengan langit, tetapi ia tidak dapat memberikannya kepada Mu Pingcuan dan 20 dewa dan jenderal. Dia hanya bisa berdoa agar Dewa Agung Bai Feng akan segera datang. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang melintasi langit, di luar medan perang antara wakil jenderal iblis berambut putih dan Jin Tong Kunpeng. Pada saat ini, tubuh wakil iblis berambut putih itu telah melonjak menjadi raksasa setinggi 5.000 kaki, dan wajah, leher, dada, dan punggungnya berlumuran darah, ditutupi dengan goresan besar. Setiap goresan dapat terlihat jauh di dalam tulang, berkat murid emas Kunpeng yang besar. Di sisi lain, Jin Tong Kunpeng, sekarang lubang darah 5 jari besar di dadanya mengejutkan, dan darah menyembur keluar. Jelas dia terluka oleh wakil jenderal berambut putih. Terutama di akar sayap kanannya, darah menyembur keluar dari luka besar di tulang, yang sangat keras. Kunpeng yang bau, jika wilayahmu lebih kuat, aku bertanya pada diriku sendiri bahwa kamu bukan lawanmu, tetapi sangat disayangkan bahwa kamu hanya binatang suci kelas 5. Wakil iblis berambut putih itu mengungkapkan warna ganas pada pupil raksasa itu, aku akan merobek sayap kananmu. Turun,
Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku. Setelah tawa menyeringai, wakil iblis berambut putih menggulung energi iblis di dalam tubuhnya, memadatkan satu set baju besi sihir hitam, membuat kekuatan pertahanannya tiba-tiba lebih kuat. Dalam keadaan normal, iblis dari tingkat umum wakil iblis tidak akan memadatkan armor sihir. Karena armor sihir diubah oleh esensi tubuh mereka, setelah mereka memadatkan armor sihir, meskipun kekuatan pertahanan mereka menjadi lebih kuat, mereka akan merasa cukup lelah. Dan rasa lelah ini akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, iblis tidak akan memadatkan armor sihir saat itu bukan pilihan terakhir. Pada saat ini, wakil jenderal iblis berambut putih memadatkan armor sihir karena melihat Tan Yun datang. Adegan di mana Tan Yun memenggal ratusan wakil jenderal iblis, dia harus berhati-hati ketika dia melihatnya melalui indera sihir sebelumnya. Membunuh. Tubuh 5.000 Zhang wakil komandan iblis berambut putih itu menabrak kehampaan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Jintong Kunpeng yang terluka di sayap kanan tidak bisa mengelak. Hati-hati, Jinglu. Tan Yun berteriak dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, situasi telah berubah secara dramatis. Kuek, yang berhati-hati bukan dia, tapi kamu. Dengan cibiran yang mematikan, wakil iblis berambut putih yang semula menuju Jintong Kunpeng tiba-tiba berubah arah ke kiri, dengan tubuh yang roboh. Kekosongan tiba-tiba muncul di depan Tan Yun. Ledakan. Di keruntuhan langit dengan radius jutaan kaki, wakil setan berambut putih membanting tinju raksasa seperti bukit ke arah Tan Yun. Kecepatannya membuat Tan Yun tidak bisa mengelak. Tan Yun tidak bisa membantu tetapi gemetar di dalam hatinya. Menusuk. Tan Yun memegang pedang ilahi dan memotong tinju yang meledak. Pada saat tinjunya hendak dipotong, tinju wakil iblis berambut putih itu tiba-tiba muncul di tinjunya. Kapan? Wow, di tengah percikan-percikan, petinju itu menunjukkan celah seperti jaring laba-laba di bawah pedang, dan kemudian pecah, dan tinju raksasa wakil iblis berambut putih itu meledak ke arah Tan Yun lagi. Armor Dewa Kematian. Kulit Tan Yun berubah drastis, dan pada pemikiran pertama, seorang petinju hitam muncul di tangan kirinya. Dengan seluruh kekuatannya, dia menghantamkan tinju kanan berbulu seperti bukit dari wakil iblis berambut putih. Ledakan, retakan, retakan. Saat kedua tinju saling memukul, suara retakan tulang yang jernih ditelan oleh suara benturan yang menghancurkan bumi, dan tinju kiri Tan Yun yang ditutupi oleh baju besi kematian pecah berkeping-keping. Dalam kabut darah, lengan kiri Tan Yun sepanjang 200 kaki hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Sangat kuat, Tan Yun ngeri. Organ dalamnya dipukul dengan keras, dia menyemburkan 3 suap darah satu demi satu, dan dia merasakan langit dan bumi berputar, dan tubuhnya yang ribuan kaki diledakkan ke dalam kehampaan. Bang! Dengan suara, tubuh Tan Yun meledakkan prajurit Dewa Iblis Surgawi dan menancapkannya jauh ke permukaan. Ah! Tangan wakil jenderal iblis ini. Pada saat ini, ada jeritan serak yang mematikan kulit kepala di langit, tetapi kepalan tangan kanan dari wakil iblis berambut putih meledak. Kau umat manusia sialan, kau hancurkan aku dan aku akan menghancurkanmu sampai mati. Wakil setan berambut putih benar-benar marah. Itu terbang dengan keras ke arah Tan Yun yang tertanam di tanah. Saudaraku hati-hati. Jintong Kunpeng tampak cemas dan berteriak, seperti kilat emas besar, menukik ke bawah, menjulurkan sepasang cakar raksasa, dan meraih bahu wakil iblis berambut putih. Mencari kematian. Wakil iblis berambut putih meraung tajam, dan melonjak ke arah tubuh Tan Yun yang jatuh, mengeluarkan energi sihir hitam badai, menembak ke kiri seperti kilat, dan lolos dari cakar murid emas Kunpeng dengan tangan kirinya. Miring ke atas, 5 kuku raksasa yang tajam, membawa kepulan darah, menusuk dada Jintong Kunpeng. Tanda seru. Wakil iblis berambut putih yang kehilangan tangan kanannya berbalik di udara, dan tubuhnya yang 5.000 zang terbang, melebarkan taringnya, dan menggigit leher panjang Jintong Kunpeng. Tiba-tiba, taring menembus leher, dan darah mengalir ke bawah taring ke dalam kehampaan. Mata Jintong Kunpeng penuh dengan keputusasaan. Dia mengepakkan sayapnya dan membawa wakil iblis berambut putih itu ke udara. Sepasang cakar raksasa menusuk dada wakil iblis berambut putih, mencoba melepaskan diri dari belitan wakil iblis berambut putih. Namun, wakil setan berambut putih dengan keras kepala menggigit lehernya yang menyemprotkan darah, bersumpah untuk tidak pernah berhenti tanpa mematahkan leher Jintong Kunpeng. Wow, darah panas dari leher Jintong Kunpeng tumpah di tanah yang penuh dengan mayat, dan juga membasahi wajah Tan Yun, yang tertanam di tanah dan terluka parah.
Tan Yun pusing dan membuka matanya. Ketika dia menemukan penampilan tragis Jin Tong Kunpeng di langit, Tan Yun menahan rasa sakit karena kehilangan lengan kiri dan seluruh tubuhnya, dan meraung, "Xiao Lu tunggu. Kakak ada di sini untuk menyelamatkanmu. Binatang berbulu putih, aku pasti telah membunuhmu." Pada saat ini, Tan Yun telah melupakan rasa sakit dan segalanya. Hanya ada satu pikiran di hatinya, yaitu menyelamatkan Jinglu dan membunuh wakil iblis putih. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, melompat dari tanah, dan membanting kakinya ke tanah, boom. Di tengah retakan tanah, tubuh 1000 kaki naik seperti panah tajam yang melesat ke langit. Transmisi suara berkata, "Xiao Lu, Zhang buka mulutmu dan telan bunga dewa yang haus darah. Dan tunggu, kaitkan tulang rusuknya dengan cakarmu, jangan lepaskan." Setelah transmisi suara Fang Luo, Tan Yun sudah melayang di udara di belakang kedua binatang itu. Dengan lambaian tangan kanannya memegang pedang, bunga haus darah merah darah di tangannya terbang melintasi kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat dan terbang ke mulut Kunpeng yang bermata emas. "Xiao Lu, kunyah." Tan Yun mengingatkan, ketika pikiran Jin Tong Kunpeng berbunyi, dia langsung mengunyahnya ke perutnya. Tiba-tiba, dia merasakan darah di tubuhnya benar-benar mendidih, kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya, dan sepasang cakar raksasa yang dimasukkan ke dada wakil iblis berambut putih itu mengepalkan tulang rusuknya yang besar dengan erat. Jin Tong Kunpeng mengayunkan lehernya yang besar dengan tiba-tiba, mencoba menyingkirkan gigitan wakil iblis berambut putih itu, tetapi tidak bisa menghilangkannya. Membunuh. Tan Yun memegang pedang penguasa surgawi tertinggi 800 Zhang, tetapi dia tidak berani menggunakan seni pedang pembunuh 72 arah. Dia takut menyakiti Jin Tong Kunpeng. Ketika dia menggunakan langkah suci, dia langsung muncul di langit di belakang wakil iblis putih. Dengan pedang di tangan kanannya, dia menikam wakil iblis berambut putih sampai ke belakang lehernya. Pompa. Dalam aliran darah, pedang setinggi 800 kaki itu menembus dari belakang leher wakil iblis berambut putih, dan ujung pedang yang tajam jatuh ke tulang belakang, menyebabkan seluruh pedang ajaib menembus bagian belakang putih wakil iblis berambut. Tidak. Mulut wakil setan berambut putih penuh dengan taring, membawa darah, dan akhirnya mengendurkan leher Jin Tong Kunpeng. Pada saat ini, leher Jin Tong Kunpeng memiliki puluhan lubang darah yang tidak tahan untuk dilihat secara langsung. Meskipun dia telah terluka parah dan fatal, sepasang pupil matanya yang besar masih penuh dengan ketegasan. Dia ingat kata-kata Tan Yun, cakarnya dengan keras kepala menggenggam dada dan tulang rusuk wakil iblis berambut putih. "Ah! Kunpeng sialan, lepaskan aku." Wakil iblis berambut putih meraung, dengan tubuh 5000 Zhang dengan murid emas besar Kunpeng, tiba-tiba berputar di langit, dan mengangkat lengan kirinya, yang meledak ke dalam kehampaan, dipompa ke dada Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Selain itu, Tan Yun bahkan tidak berpikir untuk menghindar, dia telah mengambil keputusan, tidak peduli apa, dia harus membunuh wakil iblis berambut putih dan menyelamatkan Jin Tong Kunpeng. Berdengung. Saat jari-jari Tan Yun berkedip, Excalibur tertinggi tingkat 6 dengan atribut angin dan guntur muncul di tangannya, dan tiba-tiba memotong lengan besar yang ditarik. Pompa. Kapan wow. Ratusan kaki pedang ilahi, ketika memotong lengan raksasa dan menemukan tulang, dengan suara persimpangan emas dan besi, itu pecah. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, lengan berdarah besar ditarik di dada Tan Yun. Engah. Mulut Tan Yun menyemburkan darah, tubuhnya yang seperti gunung tersapu lebih dari 1 juta kaki di udara sebelum dia berhenti di udara. Pada saat ini, dada Tan Yun meledak dengan daging dan darah, memperlihatkan tulang putihnya. Tan Yun bisa merasakan bahwa saat dia memasukkan pedang ilahi Tianzun 800 Zhang ke bagian belakang wakil Jenderal Setan berambut putih, kekuatannya adalah berkurang secara signifikan. Kalau tidak, lengan yang ditarik tadi sudah cukup untuk menghancurkan tulang rusuknya. Bunuh kamu saat kamu sakit. Inilah gambaran psikologis Tan Yun saat ini. Mengaum. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya dan terluka, matanya merah, seperti binatang buas raksasa, mengamuk di kehampaan, bergegas ke wakil iblis berambut putih seperti kilat. "Ras manusia sialan, pergi ke neraka." Wakil iblis berambut putih membiarkan Jin Tong Kunpeng meraih tulang rusuknya dengan cakarnya. Dia sekali lagi menggoyangkan lengannya yang besar dan menariknya ke arah Tan Yun. "Tan Yun hati-hati." Pada saat ini, suara tersedak Suan Yuanrou terdengar di benak Tan Yun. Pada saat ini, Suan Yuanrou berdiri di atas tumpukan mayat seperti gunung,
menatap Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi air mata. Rower, yakinlah, aku tidak akan baik-baik saja. Tan Yun meraung dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba berbalik di udara, menggoyangkan kaki kanannya, yang panjangnya 600 meter, dan menghantam lengan besar yang menyapu. Terjepit. Kirim ke Laozi. Tan Yun mengeluarkan raungan panjang, mengguncang langit, dan kaki kanannya menabrak lengan besar yang ditarik secara horizontal. Ledakan. Retakan. Dengan suara keras, Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi kulit kaki kanannya meledak, dan tulang-tulangnya patah dari lutut dalam percikan daging dan darah. Kaki patah Tan Yun membawa darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Dan Tan Yun, yang telah kehilangan lengan kiri dan kaki kanannya, memiliki tubuh seperti gunung, seperti bola meriam yang menuju ke langit yang jauh. Dan Wakil Jenderal Setan Rambut Putih membuat suara serak dan menyakitkan yang membuat kulit kepalanya mati rasa, tetapi ketika lengan kirinya mematahkan kaki kanan Tan Yun, itu meledak terbuka. Wakil Iblis berambut putih yang kehilangan lengan kiri dan tangan kanannya tidak mampu menahan kekuatan kaki Tan Yun, dan tubuh 5.000 zangnya berjatuhan dari langit. Ketika asisten Iblis berambut putih berhenti di udara, dia menatap murid emas Kunpeng yang cakarnya masih memegang tulang rusuknya, matanya pecah-pecah, dan dia meraung, jika bukan karena kamu bertahan padaku, ras manusia yang rendah hati itu bagaimana itu bisa menyakitiku. Sekarang aku ingin membunuhmu. Wakil Iblis berambut putih tidak memiliki tangan saat ini, dan hanya bisa membuka baskom darah dan mulutnya, menggigit leher Jin Tong Kunpeng. Murid emas murid raksasa Kunpeng menunjukkan ekspresi putus asa, dan dia berteriak dengan sekuat tenaga, saudaraku, tolong aku. Saat berikutnya, suara Tan Yun yang lemah dan tegas terdengar dari benak Jin Tong Kunpeng, jangan takut. Kakak ada di sini. Tiba-tiba, Tan Yun, yang sedang melakukan langkah sucinya, muncul di atas kepala Jin Tong Kunpeng, menjulurkan tangan kanannya, dan menggenggam gagang pedang ilahi Tianzun yang dimasukkan ke bagian belakang wakil iblis berambut putih. Pompa, Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan pedang surgawi penguasa surgawi sepanjang 800 kaki, menarik busur dari kekosongan seperti kilat, muncul di depan leher Jin Tong Kunpeng, dan memasukkan pedang ke dalam gigitan wakil iblis berambut putih. Di cekungan darah bawah, adegan tiba-tiba ini membuat wakil iblis berambut putih terluka parah, dan membuka mulutnya untuk menggigit pedang. Taring wakil jenderal setan berambut putih itu keras, tetapi pedang suci di mulutnya adalah senjata dewa tertinggi. Anda harus tahu bahwa di atas alat ilahi tingkat 12, adalah alat ilahi rasa hormat manusia, dan di atas alat ilahi rasa hormat manusia adalah alat ilahi Tianzun. Bisa dibayangkan akibat dari gigitan ini. Cak bang bang bang. Dalam sekejap, mulut deputi iblis berambut putih yang penuh dengan taring pecah 90%. Binatang buas berambut putih sialan, kamu kehilangan tanganmu, kehilangan taringmu, aku tahu apakah kamu mati. Setelah Tan Yun tertawa menyeringai, dia melambaikan tangan kanannya, cincin itu melintas di antara jari-jarinya, dan menara Lingqiao terbang keluar dan melayang di langit. Xiaolu, cepat sembuh. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa. Saudaraku, hati-hati. Ketika suara kelemahan Jin Tong Kunpeng terdengar, cakarnya melepaskan rusuk dada wakil iblis berambut putih, dan kemudian berubah menjadi sekelompok lampu emas dan membawanya ke menara tinggi. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, menara Lingqiao tiba-tiba menyusut dan jatuh ke telinga kanannya. Lain-lain, sekarang saatnya kita menyelesaikan akun. Tan Yun, yang kehilangan kaki kanan dan lengan kirinya, menggertakkan giginya sambil memegang pedang surgawi. Wakil iblis berambut putih yang kehilangan tangan dan taringnya, di mana keberanian untuk melawan Tan Yun. Ia terbang dengan putus asa menuju langit timur, dan berteriak dengan suara serak, "Ayah, selamatkan aku. Seseorang ingin membunuh anak itu. Ayah, selamatkan anak itu." Pada saat yang sama, di langit timur, Jenderal Iblis berambut merah yang mengalahkan Dewa Besar Mu Pingcuan satu demi satu mundur, menyeringai dan berkata, "Mu Pingcuan, kamu mati hari ini." Pada saat ini, Mu Pingcuan, yang telah melakukan teknik pemurnian tubuhnya hingga ribuan kaki, tidak memiliki tubuh yang lengkap, dan tubuh seperti gunung dapat dilihat di mana-mana, dengan goresan tulang yang dalam. Meskipun Jenderal Setan berambut merah juga terluka, lukanya jauh lebih ringan daripada Mu Pingcuan. Jika kamu ingin membunuh jenderal hebat ini, kamu punya mimpi. Mu Pingcuan memegang pedang besar dan tampak tegas. Ketika dia hendak menyerang iblis besar berambut merah itu lagi,
teriakan minta tolong dari wakil iblis berambut putih itu terdengar samar-samar. Nak, itu suara anakku. Setan besar berambut merah itu mengguncang tubuh setinggi 6.000 kaki, dan buru-buru melepaskan kesadaran magisnya, memanjangkan diri dengan suara itu. Pada saat ini, Jenderal Dewa Agung Mu Pingcuan juga melepaskan kesadaran ilahinya, dan menuju ke langit barat dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, satu orang dan satu iblis menemukan bahwa wakil setan berambut putih sedang dikejar oleh Tan Yun yang mengerikan. Nak, tunggu, ini ayahku untuk menyelamatkanmu. Iblis besar berambut merah melihat penampilan tragis putranya dan hatinya seperti pisau, dan sepasang murid raksasa mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Kamu adalah ras manusia kelas 4 dan setengah suci, iblis besar ini akan merobek kamu bangun. Ledakan. Setan merah besar menghancurkan tubuh besarnya ke dalam kehampaan dan berlari menuju langit barat. Pada saat ini, teriakan cemas Tan Yun datang dari Skyrim Barat. Jenderal kayu hebat, lakukan segala yang mungkin untuk menahannya. Tidak perlu bagi Tan Yun untuk berbicara, Mu Pingcuan memuntahkan kekuatan Kaisar Suci di luar angkasa, memegang pedang ilahi, kecepatannya meningkat tajam, dan dia mengejar iblis merah. Mu Pingcuan adalah keponakan Raja Mu Feng. Dia telah mendengar dari Raja Mu Feng lebih dari sekali bahwa pamannya sangat menyukai Tan Yun, dan Tan Yun adalah dermawan pamannya. Selain itu, Tan Yun juga merupakan murid dari Ling Xia Tianzun. Dalam hati Mu Pingcuan, bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan Tan Yun mengalami kecelakaan. Dengan cara ini, Jenderal Setan Besar Berambut Merah dan Jenderal Besar Dewa Mu Pingcuan, dari langit berwarna magma, menuju Tan Yun dan Wakil Setan Berambut Putih. Ketika Jenderal Iblis Berambut Merah berjarak kurang dari 1.000.000 sen dari putranya, dia tiba-tiba panik, tidak. Ras manusia, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan sakiti putra Jenderal Iblis. Namun, Tan Yun, yang memegang pedang ilahi, telah menyusul Wakil Setan Berambut Putih, dan sebuah pedang menembus dada Wakil Setan Berambut Putih. Tan Yun mengangkat Wakil Iblis Berambut Putih yang sekarat dengan pedangnya, menatap Iblis Berambut Merah yang terbang di langit, dan berteriak, katakan padaku ibumu. Aku akan pergi ke ibumu, kamu lihat saja anakmu. Biarkan aku membunuhmu. Pompa. Tan Yun tiba-tiba menghunus pedang suci, mengangkat cahaya pedang setengah suci kuno, dan memotong leher Wakil Iblis Berambut Putih. Ayah selamatkan aku. Pompa. Sebelum suara lemah dari teriakan minta tolong Wakil Jenderal Iblis Berambut Putih terdengar, dia dipenggal kepalanya oleh Tan Yun dengan pedang. Ledakan. Tan Yun menendang kepalanya lagi ke udara, dan jiwa iblisnya benar-benar musnah. Tidak. Setan besar berambut merah itu menangis. Kamu umat manusia, iblis besar ini akan membunuhmu. Ledakan. Dalam sekejap, iblis berambut merah besar yang mengeluarkan energi iblis di tubuhnya, berubah menjadi satu set baju besi sihir merah di permukaan. Jelas itu benar-benar marah. Jika kamu ingin membunuh Jing Yun, maka kamu harus bertanya apakah Dewa Agung ini akan setuju denganmu. Mu Pingcuan memegang pedang ilahi, tendangan voli menghalangi jalan iblis merah. Keluar dari sini. Setan merah besar meraung, lengan kanannya menari dengan 5 kuku kaki yang tajam, dan memotongnya ke arah dada Mu Pingcuan. Dang dang dang. Mu Pingcuan memegang pedang untuk memblokir. Setelah Excalibur dan iblis berambut merah menghancurkan kuku mereka, ketika percikan api memercik, gelombang kekuatan datang dari Excalibur dan menjatuhkan Mu Pingcuan mundur ratusan kaki. Awalnya Mu Pingcuan tidak sekuat Jenderal Setan Berambut Merah, tetapi pada saat ini, menghadapi Jenderal Setan Berambut Merah yang benar-benar gila setelah kehilangan putranya, Mu Pingcuan bahkan lebih sedikit dari lawannya. Setelah memukul mundur Mu Pingcuan, Setan Merah akan mengaum dan mengejar Tan Yun yang berlari untuk hidupnya di kehampaan. Mu Pingcuan mengejar setelah memegang pedang ajaib. Rumput. Tan Yun, yang kehilangan satu tangan dan satu kakinya, melarikan diri ke arah langit utara dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Tan Yun tampak khawatir, dan butiran keringat muncul di dahinya. Saat dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis, dia tiba-tiba teringat suara Jenderal Dewa Agung Bai Feng, Yuner, lari ke barat laut, paman akan datang menemuimu. Mendengar ini, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, dan menemukan bahwa di arah barat laut, seberkas cahaya melesat ke arahnya dengan sangat cepat. Tan Yun tahu bahwa seberkas cahaya itu adalah Jenderal Besar Bai Feng. Kegembiraan memenuhi dada Tan Yun, dan dia segera melarikan diri ke kiri dan barat laut. Pada saat ini,
suara Jenderal Besar Bo Feng terdengar dari benak Mu Pingcuan. Jenderal Besar Mu Pingcuan, saya Bai Feng. Kamu akan bertarung bola-balik denganku, dan membiarkan kehidupan iblis merah besar tetap di sini. Setelah mendengar ini, Mu Pingcuan sangat bersemangat, dia tahu bahwa bala bantuan telah tiba. Oke, setelah Mu Pingcuan mentransmisikan suara, dia memegang pedang suci ke arah barat laut dan mengejar Jenderal Setan Merah. Pada saat ini, iblis besar berambut merah menangis dengan pupil raksasanya, dan mata merahnya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Raungan itu terdengar seperti guntur dan meledakkan langit, sial umat manusia, kamu berani membunuh anakku, aku akan menghancurkan tubuhmu 10.000 paragraf. Setelah 3 napas, Jenderal Setan Besar berambut merah telah muncul ribuan mil di belakang Tan Yun, dan berkata dengan tajam, berikan Jenderal Setan Besar ini untuk mati. Wow, setan besar berambut merah tiba-tiba muncul di belakang Tan Yun di udara dan mengangkat tangan raksasanya untuk mengambil gambar Tan Yun. Pada saat dia akan mati, Jenderal Surgawi Bai Feng yang mengenakan baju besi, dipenuhi dengan nafas Kaisar Suci kelas 8, muncul di sebelah Tan Yun, meraih Tan Yun dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Di belakangnya, Yuner, jangan khawatir tentang aku, kamu segera sembuh. Pada saat yang sama, Dewa Besar Bai Feng mengangkat lengan kanannya dan meledakkan telapak tangan ke dalam kehampaan. Saat Dewa Agung Bai Feng meledakkan telapak tangan kanannya, tiba-tiba, telapak tangan raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Suci Emas naik ke langit. Segera setelah itu, ada kayu, air, api, dan tanah. 4 kekuatan Kaisar Suci, diringkas menjadi 4 telapak tangan raksasa-raksasa, momen yang terbentuk dari kehampaan, dan telapak tangan raksasa Kaisar Suci Emas, digabungkan menjadi 5 setelah kembali, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa dari kekuatan Kaisar Suci 5 elemen. Telapak tangan pencakar langit berwarna-warni, dengan kekosongan yang runtuh satu demi satu, bertabrakan dengan tangan raksasa yang difoto oleh setan merah besar. Ledakan. Di tengah suara keras yang memekakkan telinga, langit ribuan mil runtuh, dan kekuatan 2 telapak tangan menghantam dunia dan menangisi hantu. Merayu. Badai gengsi yang melonjak, dari kehampaan yang luas, muncul sebagai lingkaran riak melingkar raksasa, seberkas cahaya berdesir dan menelan langit 3 juta sen. Langit dengan radius 3 juta sen runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi kehampaan yang gelap gulita. Dan pada saat ini, telapak tangan besar dari 5 elemen kekuatan Kaisar Suci yang dilepaskan oleh Dewa Agung Bai Feng hancur dari kehampaan. Di sisi lain, telapak tangan raksasa yang difoto oleh Great Red High Red Demon masih utuh, jadi saya akan memotretnya lagi ke arah Great Demon. Saudara Bo Feng, aku akan membantumu. Pada saat ini, Mu Pingcuan yang agung, yang setinggi 1000 meter, memegang pedang ilahi dan sudah membunuh di belakang setan merah yang setinggi 6000 meter. Oke, ayo kita singkirkan. Dewa Agung Bo Feng meledakkan kekuatan 5 elemen Kaisar Suci di tubuhnya, mengorbankan tombak ilahi 5 elemen, menghindari ratusan kaki di sisi kiri tendangan voli, dan menghindari telapak tangan besar yang diambilnya. Memegang tombak surgawi ke langit, dia mulai menyerang wajah iblis berambut merah itu dengan panik. Bertarung bola-balik dengan Dewa Agung Mu Pingcuan, dan bertarung dengan iblis merah besar. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah dalam kekosongan di belakangnya, terbang ke tanah dengan hancur, ratusan iblis, seperti gelombang hitam, melonjak ke arah Tan Yun. Pulihkan kekuatanmu dengan tenang, dan aku akan melindungi hukum untukmu. Ketika suara langit terdengar, Suan Yuan Rou, berlumuran darah dari musuh, terbang di depan Tan Yun dengan pedang di tangan gioknya, dan memutar pergelangan tangannya, membawa lampu pedang untuk membunuh ratusan iblis surgawi yang masuk. Sesaat telah berlalu sejak Suan Yuan Rou mengambil bunga ilahi yang haus darah. Meskipun dia suci kedua setengah, dia tidak takut menghadapi kelas 4, apalagi sekelompok iblis surgawi di alam dewa surgawi. Pompa, lempar. Dia seperti serigala memasuki kawanan domba, seorang prajurit dewa dengan nama hingga 300 kaki, di bawah cahaya pedang yang indah, berubah menjadi tumpukan mayat yang rusak. Dalam beberapa napas, ratusan tentara iblis semuanya terbunuh. Ya, setelah Tan Yun menjawab, dia mengorbankan menara Ling Qiao, dan ketika dia pulih dari luka-lukanya di lantai 3, dia melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa murid emas Kunpeng di lantai 2 menara, dan menemukan bahwa Jinglu telah pulih paling banyak dari luka-lukanya. Paling-paling, dunia luar akan kembali ke aslinya. Segera, Tan Yun, yang kehilangan satu tangan dan satu kaki,
berbaring telentang. Suan Yuanrou memegang pedang dan berdiri tegak dan tinggi di luar menara Lingqiao. Ada ribuan tentara iblis surgawi tidak jauh, tetapi tidak ada yang berani bergerak maju. Mereka tidak berani, tetapi tahu bahwa gadis manusia di depan mereka terlalu kuat. Di langit yang jauh, pada saat ini, iblis besar berambut merah dan Bai Feng Agung dan Mu Pingchuan sedang bermain samar dan tak terpisahkan. Meski menghadapi pengepungan dua dewa besar, iblis besar berambut merah itu tetap tak henti-hentinya. Tubuhnya yang setinggi 6.000 meter tiba-tiba bergetar, dan berteriak pada 8 jenderal iblis berambut biru kelas 9 dari kerajaan Saint King yang dengan sengit melawan 20 dewa militer Mujia di kekosongan utara. Ras manusia terkutuk bernama Jing Yun itu membunuh putra komandan iblis yang hebat ini. Dia sekarang berada di menara suci di tanah di barat laut. Jangan khawatir tentang hal lain, bunuh dia untukku. Kamu harus membunuhnya. Mendengar itu, setelah 8 jenderal iblis menjawab, mereka melepaskan keterikatan dengan 20 jenderal iblis, berubah menjadi 8 sinar hitam, dan menembak ke arah menara tinggi. Pada saat ini, Dewa Agung Mu Pingchuan meraung, semua dewa akan mematuhi perintah dan melindungi Jing Yun dengan cara apapun. Komandan terakhir patuh. 20 Saint King dan jenderal kelas 9 yang terluka segera membakar jiwa Saint King, sangat cepat, dan melakukan tendangan voli untuk mengejar 8 jenderal sihir, dan mulai bertarung lagi. Alasan mengapa 20 orang akan membakar jiwa Raja Suci adalah karena suara Tan Yunzi terdengar di benak mereka. Tan Yun memberitahu mereka bahwa dia memiliki ramuan ajaib yang menyembuhkan kerusakan jiwa, sehingga mereka bisa membakar jiwa Raja Suci untuk menghadapi musuh. Saat 20 orang membakar jiwa Raja Suci, kekuatan mereka meningkat pesat, dan dalam sekejap, bahaya dari 8 jenderal iblis. Pada saat ini, suara Tan Yunzi terdengar di benak para dewa besar Mu Pingchuan dan Bai Feng. Saya memiliki rumput dewa yang menyembuhkan jiwa-jiwa yang menderita serangan balasan. Anda akan membakar diri sendiri, meningkatkan kekuatan Anda, dan membunuh iblis besar itu. Setelah 2 jenderal besar mendengarkan, mereka segera membakar jiwa Kaisar Suci. Kekuatan mereka melonjak, dan mereka bertarung sengit dengan jenderal besar berambut merah itu lagi. Mu Pingchuan, Bai Feng. Jenderal setan besar berambut merah mengepalkan taringnya dan meraung, bahkan jika kamu menempatkan dirimu di jiwa Kaisar Suci, jenderal setan besar tidak takut padamu. Sesaat kemudian, di ujung langit, 10 perahu dewa besar, membawa 100 juta tentara keluarga Bo, berlari kencang. Tentara keluarga Mu, yang bertarung dengan lebih dari 5 juta tentara iblis, sangat gembira dan berteriak. Saudara-saudara tunggu. Bala bantuan kami ada di sini. Bagus, bala bantuan akhirnya ada di sini. Bunuh. Biarkan binatang buas ini dan bunuh mereka tanpa meninggalkan mereka, dan balas dendam tentara keluargamu kita yang mati. Petik 2. Pada saat ini, 8 jenderal iblis yang dikepung oleh 20 jenderal dewa di langit ditutupi dengan luka tulang. Cedera dari 8 jenderal iblis lebih serius daripada cedera dari 20 jenderal keluargamu yang mengepung mereka. Salah satu jenderal iblis, dengan kepanikan di pupil raksasanya, berkata dalam transmisi suara, "Jenderal iblis yang terhormat, 100 juta bala bantuan musuh akan segera datang, perintahkan kami untuk mundur. Pada akhirnya aku akan tahu sakit hatimu karena kehilangan putramu, tetapi hanya jika kamu hidup, kamu bisa membalas dendam di masa depan." Mendengar ini, iblis besar berambut merah yang dikepung oleh Mu Pingchuan dan Bai Feng berteriak ke langit, dan suaranya mengungkapkan rasa ketidakmauan dan kesedihan yang mendalam. Semua iblis mendengar perintah, pergi ke perahu iblis untuk mundur. Setelah kata-kata setan merah besar, sebuah perahu sihir hitam terbang keluar dari mulutnya, dan tiba-tiba menjadi raksasa sejuta kaki dari langit. Detik berikutnya, lebih dari 5 juta iblis surgawi di bawahnya, satu demi satu, naik ke udara dan terbang menuju perahu iblis. Pada saat yang sama, di menara Lingqiao, Tan Yun, yang telah pulih dari luka-lukanya, mengenakan jubah ungu, menghilang dari udara tipis, dan muncul di luar menara. Berdengung. Segera setelah itu, murid emas besar Kunpeng muncul dari sisi Tan Yun. Tan Yun mengaum panjang di langit, ikuti aku semua. Berapa banyak tentara iblis yang bisa dibunuh? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun memegang pedang Divine Sovereign Surgawi dan naik ke udara untuk membunuh sekelompok iblis yang melarikan diri ke perahu iblis. Pada saat ini, Tan Yun ingin membunuh. Segera setelah itu,
Jin Tong Kunpeng mengepakkan sayapnya yang menutupi langit dan matahari, dan naik ke langit. Sepasang cakar raksasa tiba-tiba menonjol, menutupi dua iblis surgawi yang melarikan diri ke perahu iblis dan menghancurkan mereka. Berdengung. Boom, boom. Sayapnya berkibar tiba-tiba, dan tiba-tiba ia menamparkan ratusan tentara iblis. Suan Yuanrou yang terluka, Yu memegang pedang, dan tentara keluarga Mu yang terkenal membubung ke langit, dan membunuh tentara iblis surgawi yang melarikan diri. Dan pada saat ini, di 10 kapal Senzu yang mendekat, 10 Raja Suci tentara keluarga Bai, dipimpin oleh 10 juta bawahan, terbang menuruni Senzu, seperti gelombang 10 langit, bergegas menuju pasukan iblis yang melarikan diri ke perahu ajaib. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, memegang pedang surgawi, melingkar dengan kekuatan setengah bijak kuno, memegang pedang surgawi-surgawi, dia memasuki pasukan iblis surgawi. Setiap kali dia mengayunkan pedang, dia melepaskan cahaya pedang yang bersinar, membunuh tentara iblis. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan bawahan yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal secara tragis di pasukan iblis di masa lalu. Dia benar-benar tersipu, hanya ingin membunuh iblis di depannya. Pompa, lempar, wow, buk buk buk. Cahaya pedang mengamuk di langit, dan iblis itu terbunuh satu persatu, dan darah mengalir ke kehampaan seperti hujan lebat. Mayat iblis surgawi, seperti batu hitam, jatuh dari langit ke tanah, menumpuk seperti gunung. Melihat dari kejauhan, Anda akan terkejut menemukan bahwa jutaan iblis surgawi yang melarikan diri ke arah perahu iblis menembak ke langit, setiap saat dan setiap napas, akan ada ratusan kematian, dan darah menodai pemandangan merah, dan darah membasuh pesta itu. Langit, titik titik titik. Pada saat ini, di langit, 8 jenderal iblis berambut biru yang dikepung oleh 20 tentaramu, terbang keluar dari pengepungan dengan luka serius dan memimpin dalam terbang ke perahu iblis. Bo Feng, Mu Pingcuan, tunggu jenderal iblis yang hebat ini. Setelah jenderal iblis besar berambut merah melarikan diri ke perahu iblis dengan tergesa-gesa, dia melepaskan kesadaran iblis tiraninya dan menyelimuti pasukan iblis yang melarikan diri ke kapal iblis. Tiba-tiba, lebih dari 2 juta tentara Celestial Demon yang selamat dari perburuan, merasakan pengekangan tirani, menyelimuti diri mereka sendiri, dan menyerap diri mereka ke dalam Demon Boat. Ketika iblis berambut merah memerintahkan perahu iblis dan berlari ke arah langit barat, dia meraung, Jing Yun, kamu bunuh anakku, aku bersumpah bahwa suatu hari, kamu akan hancur berkeping-keping. Begitu raungan itu jatuh, perahu ajaib itu menghilang tanpa jejak. Jangan mengejarnya. Dewa Agung Bai Feng melambaikan tangannya yang besar, dan tentara keluarga Bai dan tentara keluarga Mu di langit berhenti satu demi satu, melayang di udara. Keciut. Pada saat ini, 20 jenderal keluarga Mu yang terluka dan 10 jenderal keluarga Bai ditangguhkan di udara di depan Bo Feng dan Mu Pingcuan. Segera setelah itu, Tan Yun, yang berlumuran darah musuh, juga melayang di samping para jenderal, dan buru-buru mengorbankan 22 dewa pengumpul jiwa dari kantong obat mujarab, dan membagikannya kepada Bai Feng, Mu Pingcuan, dan 20 lainnya. Jenderal Dewa Tentara Keluarga Mu, mendesak. Cepat kunyah dan ambil, jiwamu yang terbakar akan sembuh dengan cepat. 22 orang segera mengambilnya, dan tidak butuh waktu lama bagi jiwa Raja Suci dan jiwa Raja Suci untuk pulih seperti semula. 22 orang memandang Tan Yun dengan tidak percaya, tetapi mereka tidak menyangka efek penyembuhan dari ramuan ajaib ini begitu surgawi. Laporan. Pada saat ini, suara cemas menembus langit. Detik berikutnya, seorang pria parubaya berpakaian hitam melayang di depan Jenderal Dewa Agung Bai Feng, berlutut dengan satu lutut, kembalilah ke Jenderal Dewa Agung, puluhan miliar tentara iblis menyerang kota tentara surga agung. Panglima besar memiliki perintah, sehingga Dewa Agung tidak akan pernah mengembalikanmu ke kota tentara setan langit. Setelah pasukan iblis dipukul mundur, Panglima Besar akan mengirim seseorang untuk memberitahumu lagi. Pria parubaya berpakaian hitam adalah anggota organisasi Skynet, langsung di bawah Raja Bai Cheng. Terutama bertanggung jawab untuk menanyakan dan menyampaikan berita. Berapa puluhan miliar pasukan iblis? Bo Feng terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana iblis ekstrateritorial menjadi begitu panik? Pada saat ini, kata-kata berikutnya dari pria parubaya berbaju hitam membuat wajah semua orang di tempat kejadian menjadi biru. Pria parubaya berpakaian hitam berkata, kembalilah ke Jenderal Dewa Agung, menurut sumber yang dapat dipercaya,
tentara iblis ekstrateritorial dibagi menjadi 80 rute, dan mereka secara bersamaan menyerang benteng perbatasan 80 Raja Dewa. 20 raja yang tersisa tidak berani terburu-buru untuk mendukung pasukan manapun di sepanjang jalan, dan takut benteng mereka akan diserang setelah mereka pergi. Apa? Dewa Agung Bofeng memunculkan lautan badai di dalam hatinya. Setelah Mu Pingcuan tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ukuran normal, dia sibuk bertanya, apakah kota militer Mu Feng saya diserang? Iya, pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan jujur, terutama benteng di mana 10 raja besar bertanggung jawab, pasukan iblis telah menyerang lebih dan lebih dengan panik. Selain itu, Tuan Lingxia Tianzun secara pribadi telah menduduki kursi kota tentara Raja Dewa tertinggi. 9 murid pribadi Lord Tianzun sekarang duduk di kota militer 10 raja lainnya. Di antara mereka, murid utama Lingxia Tianzun, Mu Zhen, duduk di kota militer Mu Feng. Mendengar ini, Mu Pingcuan berkata dengan lega, dengan Mu Zhen dan pamanku duduk di kota militer Mu Feng, maka aku dapat yakin. Tan Yun sangat penasaran, apa kekuatan kakak perempuanku. Mu Pingcuan memandang dalam pemujaan dan berkata, Mu Zhenai adalah dewa kelas 9, hanya satu langkah lagi dari keadaan abadi. Dia juga murid Master Tianzun yang paling kuat. Setelah mendengar ini, Tan Yun menganggukkan kepalanya dan mengerti, berpikir bahwa istri dan teman dekatnya masih berada di kota tentara surgawi. Dia tampak bermartabat, dan memandang Jenderal Besar Bai Feng dan berkata, Paman, apakah kota tentara surgawi aman? Saya khawatir tentang keluarga saya. Bai Feng menepuk bahu Tan Yun dan berkata, Yuner jangan khawatir, pasukan keluarga Bai kita tidak mudah dihancurkan. Di antara mereka, pasukan keluarga Bai, yang memiliki kualifikasi angin dan guntur, sudah dapat memilih 2 tentara iblis setelah berlatih latihan yang kamu berikan. Selain itu, pasukan keluarga Bo kita juga memiliki para dewa elit, pasukan semi suci, pasukan suci agung, pasukan raja suci, dan pasukan kaisar suci. Dengan mereka, kita pasti akan mampu bertahan dari krisis ini. Mendengar ini, hati Tan Yun yang menggantung terlepas. Pada saat ini, Tan Yun juga mengerti mengapa Lingxia Tianzun dan 9 murid langsung duduk di kota militer 10 raja besar. Itu karena kota militer 10 raja ilahi agung adalah prioritas utama di antara 100 benteng di perbatasan alam Dewa Hongmeng. Setelah benteng apapun ditembus, pasukan iblis dapat berkendara langsung melalui benteng dan mencapai kota Hongmeng. Dan 90 benteng lainnya, jika mereka dilanggar, akan ada garis pertahanan kedua di dalam alam Dewa Hongmeng jika terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, Lingxia Tianzun dan 9 murid langsungnya akan duduk di kota militer 10 raja besar. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang pria parubaya berpakaian hitam dan bertanya, apakah perbatasan alam Dewa Kekacauan dan alam Dewa Siyuan diserang oleh iblis? Iya, pria parubaya berpakaian hitam berkata, menurut kecerdasan, Siyuan dan alam dewa kekacauan semakin gila diserang oleh iblis. Mendengar ini, Tan Yun merasakan firasat tidak menyenangkan secara spontan di dalam hatinya, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah alam semesta ekstrateritorial tidak jauh dari kehancuran, sehingga iblis surgawi ekstrateritorial akan menyerang 3 alam dewa dengan sangat panik, mencoba menduduki semesta dalam domain. Jika ini masalahnya, aku harus mempercepat latihanku. Dewa Agung Bai Feng memandang ke samping ke arah Tan Yun dan berkata, Yuner, ada apa denganmu? Tidak ada, hanya ingat sesuatu. Tan Yun berkata dengan santai. Setelah itu, Dewa Besar Bai Feng akan memandang rendah tentara keluarga Mu dan tentara keluarga Bo, dan berkata dengan keras, 90 juta sen di timur adalah lembah iblis di luar wilayah itu. Seluruh pasukan akan pergi ke luar lembah iblis, dan tidak aktif. Setelah itu, lebih dari 2 juta tentara keluarga Mu dan tentara keluarga Bo yang selamat menuju ke timur dan tiba di lembah iblis terluar, dan bersembunyi di lembah iblis yang padat. Pertempuran berubah menjadi bintang, setengah bulan kemudian. Seorang wanita kulit hitam bertopeng melakukan tendangan voli ke lembah iblis, membuat suara yang keras. Segera, di atas hutan di lembah iblis, Dewa Agung Bai Feng akan keluar dari udara tipis, berteriak, kakak ketujuh, aku di sini. Itu benar. Wanita bertopeng itu adalah kakak ketujuh Bai Feng, Bai Yu. Pada saat yang sama, dia juga pemimpin organisasi Bai Jiajun Skynet, dan sekarang menjadi Raja Dewa kelas 1.